لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang pertama dan utama, mari kita semua jemaah pengajian Indonesia yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Allah semata pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis zikir dan kajian di Masjid Baitur Salam ini, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman dan penghulu para nabi beserta keluarga, para sahabat, para tabiin dan mudah-mudahan juga sampai ke kita semua insyaallah. Amin ya Allah. Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, kita berada di akhir bulan Rajab ya. Sudah mau memasuki bulan Sya'ban, sehingga ini merupakan bulan yang bersejarah karena pada tanggal 27 Rajab itu kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan malam Jumat lalu. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kajian kita pada sore hari ini adalah lanjutan dari hadis Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-26. Jadi kalau lewat mohon dikoreksi. Ini saya bacakan. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Anna nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pada satu hari sejumlah orang di Madinah itu, ya maksudnya dari golongan Ansor, sejumlah orang di Madinah yaitu orang-orang Ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian memberikan kepada mereka yang diminta oleh mereka. Ini Kanjeng Nabi ngomong, jadi orang datang minta dikasih. Ngomong apa? Setelah diberi tadi, kemudian mereka minta lagi, wahai Rasulullah, kami meminta lagi kepada engkau, wahai Rasulullah. Ini yang diminta tentu yang dimaksud ini adalah uang. Dalam penjelasan sebuah hadis yang lain itu diterangkan bahwa mereka itu minta kepada Rasulullah, minta uang. Jadi Rasulullah diminta lagi, juga diberi lagi. Hatta
nakida ma'indahu, sampai kemudian hartanya Rasulullah itu habis, dikasihkan semua. Pokoknya lahum hina'an fakokullah syai'in biyadihi. Setelah habis semua, sudah tidak ada yang diberikan, kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang Ansor yang meminta tadi, ma yakuna indi min khairin falan adkhirahu ankum. Tidaklah ada kebaikan yang ada pada diriku. Nah, ini dalam penjelasan kitab yang lain, penjelasan mengenai hadis ini, maksudnya ya kebaikan di sini itu maksudnya harta benda. Wahai kalian semua, sudah tidak ada lagi yang aku miliki ini. Semua sudah tak berikan kepada kalian. Jadi aku sudah tidak menyimpan apapun. Nah, ini Rasulullah berkata begitu kepada mereka. Kemudian wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah juga akan memelihara kehormatan orang itu. Jadi siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan jaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang mencukupkan atau merasa cukup akan pemberian Allah, yughnihillah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada orang itu. Jadi tidak tamak, kemudian tidak iri kepada orang lain. Jadi apa yang dia miliki dia merasa cukup, maka insya Allah Allah akan memberikan kekayaan kepada orang itu. Wa may yatasabbaru yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar atas musibah atau atas perkara kesulitan yang dia hadapi, yusabbirullah, maka Allah akan jadikan hatinya itu jadi sabar. Ini terkait dengan bab mengenai sabar ya. Kemudian wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah diberikan kepada seseorang itu perkara yang jauh lebih baik dan lebih luas kebaikannya melebihi dari kesabaran. Jadi kalau orang diberi hati yang sabar, itu berarti Allah berikan kepada orang itu perkara yang jauh lebih baik dan perkara yang jauh lebih luas kebaikannya dari hal-hal lain di luar kesabaran. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi ibu-ibu semua di sini hadis ini menerangkan bahwa selain bicara mengenai kesabaran ketika menghadapi perkara yang tidak enak, musibah misalnya, ini juga berbicara tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang yang meminta. Di Rasulullah ini adalah orang yang paling dermawan. Apakah Rasulullah sangat kaya? Tidak, Rasulullah tidak sangat kaya. Banyak sahabat yang kaya sebenarnya, tapi Rasulullah sendiri ya tidak kaya. Kadang-kadang ada, kadang tidak ada, sehingga dalam riwayat ya Rasulullah tidak sampai berpuasa gitu ketika tidak ditemukan makanan itu berarti kan ya kadang tidak ada, tapi kadang juga punya uang, punya harta juga. Sehingga ketika Rasulullah wafat itu diriwayatkan bahwa Rasulullah tidak meninggalkan harta benda, bahkan Rasulullah itu masih meninggalkan hutang. Tapi ini sedikit, oh Nabi ini hutang yang mati hutangnya.
Ya, Rasulullah itu meninggalkan hutang kepada orang Yahudi, maka kemudian Rasulullah itu uh, menyampaikan kepada putri beliau, punya aku punya hutang kepada si Fulan bin Fulan sebanyak sekian dirham. Maka ini masih ada perisai, ini ya, perisai orang itu. Ya, bayarlah dengan ini. Sehingga itu yang kemudian meriwayatkan bahwa sebenarnya Rasulullah tidak meninggalkan benda untuk keluarga beliau. Meskipun demikian dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah tidak pernah kemudian menolak ketika orang meminta sesuatu kepada Rasulullah. Sepanjang Rasulullah punya maka tidak. Nah, ini awal dia kan angel nih ya. Nah, terus gimana Pak? Ya tidak apa-apa, kan awal dia kan orang nabi. Jadi betul perlu khawatir. Tapi ya, maksudnya ya jangan teman-teman. Ya, jadi ridhonya Allah itu kita tidak tahu lewat peristiwa dan amal apa. Ya, ini yang penting ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya tradisi, punya sunnatullah. Pada hari dan waktu yang kita semua lalui, itu ada saat-saat di mana ridhonya Allah itu ditaruh di situ. Nah, ini penting ya. Makanya di dalam sebuah hadis kan diterangkan bahwa pada hadis sebelumnya ya, ada seorang pelacur lewat di suatu tempat, kemudian di situ ketemu dengan seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia turun ke satu sumur, kemudian dia ambil air dengan menggunakan sepatunya. Untung ini orang pengalian ini harus sepatu. Nah, ini seorang pelacur itu bawa itu sepatu itu, maka sepatu kemudian dipakai untuk ngambil air itu, kemudian air itu diminumkan ke anjing itu. Allah jadi ridho, maka kemudian sebab itu jadilah si wanita pelacur itu menjadi orang baik dan kemudian masuk. Ini kan berarti memberi itu adalah perkara yang baik. Oleh siapapun itu dia menjadi baik. Orang yang tidak baik memberi menjadi itu ya. Nah, kemudian di hadis yang lain diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu punya 12 murid yang disebut dengan Hawariyun. Hawariyun itu ya sahabatnya Nabi Isa. Suatu hari Nabi Isa diiringi oleh Hawariyun itu pergi ke satu tempat. Kemudian di tengah perjalanan itu ada orang yang jahat, pencoleng. Tapi pencoleng ini dengan kertas ya pencoleng, pokoknya sejenis rampok atau maling. Begitu menyaksikan Nabi Isa dan rombongannya tuh kaget gitu, wah orang kok bagus sekali ya, wajahnya bersinar berseri-seri, bagus. Lah tidak sadar si pencoleng ini itu ngetutke terus, ya ngetutke terus gitu. Saking senengnya, nempel terus gitu. Nah, menyertai rombongannya Nabi Isa tadi itu. Nah, cuma murid yang paling belakang, yang ke-12 itu ya rontok gak enak. Nah, ini orang jelas kok melu rombongan. Nah, biasanya itu kan kita nyebutnya kan rombongan liar. Rombongan liar itu kalau zaman saya mahasiswa itu kalau ada pesta resepsi begitu, nah, ada orang yang tidak diundang tapi pakai batik juga ikut nimbrung, ikut makan di situ. Itu namanya rombongan liar, romling. Nah, rombongan liar.
Nah ini yang muridnya Nabi Isa ini yang paling belakang tadi, dia merasa gini, lah ini orang nggak jelas kok, orang pantas sih nek melu rombongannya awak dhewe. Cuma batin gitu saja, cuma batin gitu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu perintah pada malaikat Jibril ngomongi sama Nabi Isa, wahai Nabi Isa, muridmu yang paling belakang itu dia bukan ahli surga. Nah, terus ada orang yang asing itu kok ikut nimbrung, nah itu dia masuk sebagai ahli surga. Betul ya? Dan Nabi Isa heran ya, malaikat, loh kok bisa-bisanya gitu gimana? Ya karena muridmu yang paling belakang itu dia merasa bahwa dirinya bagus, kemudian merendahkan orang lain. Sementara si orang yang gak jelas itu tadi, dia ingin ikut jadi orang baik, mengagumi orang baik, maka dia termasuk golongan orang yang baik. Ini ya. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Saya hendak menekankan bahwa di dalam waktu-waktu yang kita lalui itu ada detik-detik, ada jam, ada hari, ada saat di mana ridhonya Allah itu turun beberapa kesempatan itu. Maka jangan disia-siakan itu. Maka jika kita menemukan peluang untuk berbuat baik, jangan ditunda. Gitu ya. Nah, contohnya tadi Nabi Muhammad itu gitu. Pokoknya ada orang minta ya kasih, minta kasih gitu sepanjang kita monggo. Siapa tahu disitulah peluang dan saat ridhonya Allah itu gitu. Sama dengan tadi seorang pelajar yang kemudian pas kok dia gelalah itu ya kepengen nolong itu tadi. Jadi rumusnya itu menolong itu tidak usah dilihat isopo dan sopo, rasa ditakoni wong ndi gitu ya, rasa takoni sih agamamu nolong ya nolong saja. Nah, gitu. Jadi ini juga berarti saat itulah ridhonya Allah itu diturunkan kepada si perempuan tadi. Kemudian dalam konteks cerita yang kedua, saat itulah tadi ridhonya Allah itu diturunkan kepada orang asing yang mengagumi Hawariyun tadi. Tetapi ingat, kebalikannya, sunnatullah dan tradisinya Allah juga ada momen-momen dan saat-saat tertentu di mana murkanya Allah juga ada itu. Nah itu tadi. Jadi di cerita yang kedua itu berarti saat tadi merasa hatinya, oh iya pantas tidak karena rombongan ini. Nah itu saat itulah Allah tidak ridho, ngelalah itu. Meskipun sebelumnya itu bagus terus, tapi pas itu Allah tidak ridho. Kebalikannya bagi yang tadi senang orang yang baik, saat itu Allah ridho, maka ya dia menjadi orang yang beruntung. Nah, dalam konteks itu maka ini bagian dari hadis ini menerangkan tentang bagaimana Rasulullah SAW pada setiap kesempatan itu jika ada peluang satu kebaikan maka beliau tidak pernah lewatkan. Ini penting ya. Jadi tidak diukur itu besarnya berapa, tidak. Produk misalnya 1.000 atau 1 juta, enggak. Kita tidak tahu. Kan nilai sedekah seseorang kan kita juga tidak tahu. Mungkin kalau dengan yang pas bayaran itu kemudian ada orang ngasih misalnya 50.000 bayarannya dengan 2 juta misalnya, itu kan lihat 50.000 kan ya akeh kan, karena di sahnya kebetulan ada 2 juta. Tapi bagi orang yang sudah mulai pagi sampai sore belum makan karena tidak ngantongin duit 1 peser itu, 50.000 menjadi sesuatu yang sangat luar biasa menyelamatkan hidup. Nih, disitulah tadi ridhonya Allah antara lain bisa terjadi kapan saja, pada saat apa saja, pada konteks apa saja. Kebalikannya, murkanya Allah bisa jatuh juga pada waktu kapan saja dalam konteks apa saja. Nah,
Jangan lewatkan peluang untuk berbuat baik apapun bentuknya kepada siapapun dimanapun dan kapanpun. Gitu. Kemudian di sini diterangkan bahwa wa may yatasabbaru yusabbiru, siapa yang berusaha untuk sabar atas satu musibah maka Allah akan jadikan hatinya bersabar. Di sini mengandung pengertian bahwa ya sabar itu memang harus diusahakan. Ini tidak bisa kemudian tiba-tiba sabar itu saja enggak. Ya hati memang harus dipaksa untuk sabar. Sehingga dengan paksaan itu maka kemudian kita berharap Allah akan memberikan hati ini benar-benar sabar. Dan jika orang memperoleh kesabaran itu maka pada hakikatnya Allah telah memberikan kepada orang itu kebaikan yang luas melebihi pemberian-pemberian lain. Ini penting, ini dalam ayat yang kita sudah baca di pertemuan sebelumnya mengenai awal bab sabar itu kan di sini diterangkan walaman sobaro dan bagi siapa yang sabar dan kemudian memberi maaf maka sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk perkara yang paling mulia azmil umur, semulia-mulianya perkara. Kemudian diterangkan juga di ayat yang lain nama luas bisa. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya atau diluaskan pahalanya itu tanpa hitungan. Jadi saking banyaknya itu sehingga di situ tidak bisa dihitung satu persatu. Ini menandakan bahwa sabar itu adalah perkara yang sangat penting. Kemudian hadis berikutnya, hadis 27. Wa Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengherankan perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Kenapa kok perkaranya orang mukmin itu sangat mengherankan dan menakjubkan? Nah, sesungguhnya seluruh perkara orang mukmin itu baginya mengandung kebaikan. Di seluruh perkaranya orang mukmin itu mengandung kebaikan. Tidak ada perkara yang tidak mengandung kebaikan. Ini sepanjang orang itu mukmin. Okay. Apapun enak ya bisa jadi kebaikan, tidak enak juga jadi kebaikan. Sehat ya kebaikan, sakit juga kebaikan di dalamnya. Tergantung cara menyikapinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, dan tidak ada yang seperti itu kok apa-apa jatuh di dalam kebaikan kecuali hanya terjadi bagi orang mukmin saja. Di luar orang mukmin tidak bisa. In asobathu sarra'u syakara. Ketika dia beroleh kelapangan, syakara, dia syukur. Jadi kalau dapat nikmat syukur, sehat syukur, dapat duit syukur, hidupnya lapang, dia syukur, maka itu baik baginya. Wa inna sobatu sobaro. Kebalikannya, jika dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesulitan, maka dia sabar. Maka ini juga baik. Jadi monggo. Ini berarti kan orang mukmin itu hanya baik dan baik, apapun keadaannya. Kok ada orang mukmin kok tidak bisa memanfaatkan ini, maka
ugi, oke, ugi. Wah, ngoten digawe seneng terus Pak nggih. Mbok duwite akeh, duwite sithik wis nah itu jadi kebaikan. Mbok utang, orang utang, pokoknya iya jadi dalam kebaikan. Mbok pas sehat, mbok pas loro, ya tetap bisa jadi. Ya, syaratnya cuma dua tadi. Kalau menyenangkan berarti syukur, kalau tidak menyenangkan tinggal sabar. Itu saja, sudah dua-duanya menjadi perbaikan. Rawi Muslim hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim yang termasuk hadis yang sahih. Jadi ini ibu semua, jadi kita berbicara dalam hadis-hadis yang menyangkut mengenai sabar. Dan contoh dari kesabaran itu ketika menghadapi musibah adanya keluarga yang meninggal, ini di dalam hadis 28 diterangkan Wahan Anasin radhiyallahu anhu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, lama takulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu sakit menjelang wafatnya itu sudah sangat-sangat berat. Ja'ala yataghashshahul karbu, maka Rasulullah merasakan kesukaran berat sekali. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, menyaksikan yang seperti itu keadaan Rasulullah, putri beliau Fatimah itu kemudian berkata, wa aqroba abdahu. Ya ini orang Arab itu kalau mengatakan apa beratnya keadaan ayahandaku, nah itu ungkapannya ini wa aqroba abdahu. Jadi sungguh keadaan ayahandaku Rasulullah itu sangat berat. Fakola, maka mendengar apa yang diomongkan oleh putrinya itu, baginda Rasulullah itu kemudian berkata, laisa ala biki karbun ba'dal yaum. Wahai putriku Fatimah, tidak usah khawatir kamu. Setelah hari ini nanti, maka ayahandamu ini tidak akan merasakan kesukaran dan kesakitan lagi. Ini termasuk hadis yang menerangkan saat-saat akhir ketika baginda Rasulullah SAW bilang wafat. Sebenarnya hadisnya banyak sekali yang menerangkan ya. Nah ini yang di dalam bab sabar ini dikutip seperti ini. Falamma mata qala, maka ketika Rasulullah betul sudah wafat setelah sakit yang beliau derita itu, Fatimah berkata, ya Abu Tahu, aja barokah ta'ahu. Wahai ayahanda, sesungguhnya engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Maka sesungguhnya dia Rasulullah, ya ayahandaku telah memenuhi panggilan Tuhannya. Di sini kan menggambarkan ya, bahwa Fatimah sedih, tetapi ini kan tidak digambarkan terus nangis berubah. Jadi ini melambangkan betapa sabarnya hatinya, kuatnya hatinya, teguh hatinya. Ini padahal ini seorang perempuan, dan itu selama hidup Fatimah itu ya tentu dari masa anak-anak sampai beliau menikah berkeluarga, itu yang mendampingi dalam hidupnya kan ayahandanya kan, karena ibundanya kan sudah meninggal dulu, Khadijah itu sudah lama meninggal kan. Nah, sehingga ya praktis dengan wafatnya Rasulullah itu berarti Fatimah itu kehilangan satu-satunya orang yang menjadi kekasih hatinya, yang menjadi pergantungan hidupnya, yang orang yang paling dekat di dalam hidupnya. Tapi Fatimah ini digambarkan ini sangat
teguh hatinya sehingga ya dengan Rasulullah wafat kemudian dia berujar ya abtahu aja barokan wahai ayahanda sesungguhnya Allah telah memenuhi panggilan Tuhan. Ya abtahu ayahanda jannatul firdaus ma'wa. Sesungguhnya surga firdaus adalah tempat kembali. Ya abtahu ila jibrila nan'am. Wahai ayahanda kepada malaikat Jibril lah kami mengabarkan mengenai wafatmu. Falamma tufina qalat Fatimah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sudah dikuburkan, ya, terus Fatimah ini berkata kepada Anas. Anas ini karena Anas itu adalah salah satu pelayan di rumah Rasulullah, di pemuda yang sejak kecil itu ikut di rumah Rasulullah, jadi sangat dekat dengan Rasulullah sehingga juga dengan Fatimah ini ya dekat gitu. Nah, Fatimah ngomong begini, atau ba'al-fusukum al-tahtu ala Rasulillahi adroba. Wahai Anas dan kalian semua, kok kalian bisa menaburkan turab, jadi tanah itu ke atas badan Rasulullah. Ini maksudnya ya, apa kalian tidak sayang sama Rasulullah? Tapi ini hanya ungkapan bahwa betapa Fatimah ini masih merasa ini ya, sayang betul dengan Rasulullah SAW sehingga tidak tega ketika melihat jenazah Rasulullah SAW dikuburkan itu, kemudian para sahabat termasuk antara lain adalah Anas tadi itu kemudian menaruh tanah ya di atas jasad Rasulullah yang sudah dikuburkan. Ya, ini kalau sahabat menjawab ya ini dalam keterangan yang lain ya diterangkan para sahabat sebenarnya ya kami sesungguhnya tidak tega untuk menimbun Rasulullah ini dengan tanah, menguburkannya. Tetapi kan memang perintahnya Rasulullah itu begitu, tata cara untuk menguburkan jenazah. Jadi tidak berarti bahwa kalau kami kemudian menguburkannya kami tidak sayang. Tapi ini tidak terungkap di dalam hadis ini. Tapi intinya itu, ini menggambarkan bagaimana hati Fatimah Az-Zahra ini ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jadi kata-kata yang menyertai yang keluar dari beliau itu masih dalam kendali yang baik gitu. Orang kemudian menepuk dada atau kemudian teriak-teriak histeris atau menangis dan sekencang-kencangnya. Jadi ini menggambarkan betapa luar biasa keimanan dari beliau itu sehingga menerima musibah yang sangat luar biasa ini beliau dikaruniai kesabaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang mukmin yang diberikan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi musibah dan juga cobaan sehingga kita beroleh pahala yang luas dari kesabaran yang ada pada kita semua. Al Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gitu ibu-ibu semua, mudah-mudahan ini 3 hadis yang masih tentang sabar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan lanjutannya ini masih di dalam bab sabar, nanti pada pengajian yang akan datang ini masih beberapa lagi nih. Tentu juga ada yang hubungannya dengan kisah umat terdahulu, ada yang ada hubungannya dengan baginda Rasulullah, dengan Fatimah dan juga kisah-kisah lainnya yang seluruhnya menuntun kepada kita untuk membentuk sikap sabar ketika menghadapi musibah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Mohon maaf.